Buya. Assalamualaikum. Semoga Buya dan keluarganya serta pondoknya dimudahkan segala urusannya. Dalam diberikan keadaan sehat walafiat dalam panjang umurnya dan diberikan keberkahan selalu. Jadi gini Buya, di daerah saya itu ada seorang penceramah. Dia itu hobinya menyindir sana menyindir sini Buya. Hampir dalam setiap materi ceramahnya dia selalu menyindir orang. Pernah didatengin, dia bilangnya, ya jangan lihat caranya, cara saya menyindir, tapi lihat tujuannya. Tapi bukankah cara yang baik itu menentukan, bisa dilihat kalau tujuannya baik, itu pasti caranya baik Buya. Itu bagaimana hukumnya dan bagaimana kami harus mensikapinya Buya. Syukran Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu diingat dan diterapkan, dirasakan oleh seorang juru dakwah adalah memandang semua yang ada di kiri kanannya adalah hamba Allah yang harus dipandang dengan mata kasih sayang. Jika seorang juru dakwah telah dikuasai hatinya dengan rasa kasih sayang, maka akan muncul perilaku termasuk ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kalau itu adalah kasih sayang. Maka mencaci tidak akan masuk di dalamnya. Menyindir pun tidak ada masuk di dalamnya. Untuk apa menyindir? Apa tujuannya dengan menyindir? Jadi kalau orang memang punya kasih sayang, jika ada orang melakukan kesalahan, dia akan berusaha untuk membuat perubahan. Menyindir sana, menyindir sini. Ya, maksudnya menyindir itu kayak apa? Jadi tidak disebutkan kisah sindirannya kayak apa. Tapi dalam berdakwah, hendaknya di saat kita menyampaikan sesuatu dalam rangka kasih dan sayang. Kemudian di saat yang kedua, di saat ada yang melakukan kesalahan, dilihat. Kesalahan yang memang harus ditegur secara pribadi, karena memang kesalahannya adalah urusan pribadi. Dan di saat kesalahannya urusan pribadi, kemudian kok kita sebar di halayak, itu salah. Tapi jika kesalahannya adalah di kalangan halayak, misalnya sebuah pemikiran, maka karena halayak itu khawatir terpengaruh, maka kita menjelaskannya adalah juga di halayak, di keramaian. Tapi harus dicatat, bukan dalam irama kebencian. Dan bukan merendahkan yang berkata, yang namanya manusia kan bisa bersalah. Tapi kita harus jelaskan bahwa pemikiran itu salah. Tanpa harus ada kebencian. Dan ini kadang harus ada. Ada seorang ustadz misalnya punya ungkapan yang bertentangan dengan syariat atau akidah. Karena itu di mimbar, di media, banyak didengar orang, apalagi dia pengikutnya juga banyak, maka yang ingin menjelaskan pun tetap mendahulukan makna kasih terlebih dahulu, kemudian dengan ilmu, bukan dengan kerusa-kerusu, bukan tabrak sana tabrak sini, pemahaman agar semuanya bisa berpikir, agar orang tidak terpengaruh. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau jadi orang itu ya jangan gampang merasa disinggung. Ini permasalahan lagi. Padahal dia mah tidak menyinggung. Ada seorang ustadz bercerita tentang hari ini kok orang sering hadir pengajian, masih sering berurusan dengan riba. Itu nasihat bukan nyinggung Anda kalau Anda memang berurusan dengan riba. Kadang-kadang kita tuh sensitif gampang. Oh saya diomongin. Biarpun saya masih urusan dengan riba, kan saya pengen baik. Tapi kenapa disebut-sebut di mimbar? Oh, dia nyebut di mimbar bukan nyindir Anda. Dia hanya bercerita. Sebisa mungkin ayo kita hijrah, hindari riba. Jangan sampai menjadi orang yang sudah rajin ibadah tapi masih berurusan dengan riba. Itu bukan nyindir, menjelaskan. Kalau Anda merasa tersinggung, ya hatimu yang kotor, kan begitu. Ini ada orang yang tersinggung. Bahkan kadang ada seorang ustadz berceramah itu, jamaah yang mendengar setelah keluar, makasih Ustadz,
pas banget dengan saya. Itu kan hatinya baik, nggak merasa tersinggung. Ya Allah Ustadz, itu yang disampaikan pas banget, itu saya. Makasih Ustadz diingatkan. Lah dia hatinya enak. Coba yang lain. Saya disindir. Wah hati kotor itu dikit-dikit merasa disindir, bukan disindir. Wong dia menjelaskan secara umum merasa tersindir, ini sifat busuk, yaitu prasangka buruk. Sehingga akhirnya prasangka buruk kepada semua ustadz. Tidak duduk dengan ustadz, kita langsung sama juga, nyindir. Mentang-mentang saya jarang kesini, sindir. Padahal bukan nyindir, ustadznya cerita umum, dia di dalamnya. Yang lain juga kena, tapi sifatnya nasihat. Dan ini yang banyak. Gampang merasa disindir. Pernah seorang suami istri, yang saya kan tidak sengaja. Istrinya pertama kali bawa suaminya ke sini. Saya juga nggak ngerti kalau suaminya datang dan nggak ngerti kalau dia datang. Kebetulan pembahasan yang saya bahas adalah permasalahan tentang suaminya. Langsung nggak mau lagi ngaji. Pasti kamu sudah ngomong. Yang diomongin saya dari awal sampai akhir. Ajib, saya tidak kenal manusianya. Saya tidak kenal orangnya, nasihat umum. Ini sifat hati kotor, gampang merasa tersinggung, gampang merasa disindir. Sensitif. Gampang tersinggung, nggak benar begitu hati kotor, ya. Jadi bahkan orang hebat adalah insaf. Kalau memang betul yang disinggung aku, berarti nasihat untukku terima kasih. Jangankan kok sekedar disinggung, terang-terangan saja saya bisa nerima kok, apalagi disinggung. Kalau menyinggung sebetulnya pakai adab dia. Tidak ingin memberitahu orang lain, tapi memberitahu ke saya. Ada orang masih begini, semoga cepat tobat. Saya itu, makasih. Coba ngomong, kamu harus tobat, kan nggak enak. Sindiran kan sebenarnya adab juga. Jadi kita perlu koreksi dari dua belah pihak. Dari pihak ustadz dia harus koreksi, hati-hati, jaga hati. Kemudian dari pihak ingin dengar, kuping dan hati juga dijaga. Jangan mudah tersinggung. Dan kalau ceramah jangan gampang menyinggung. Kalau orang gampang tersinggung, yang ceramah gampang menyinggung, perang nanti, bukan sebuah majelis. Namanya permusuhan. Wallahu a'lam bissawab.